Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Dwi Saputri, NIM P1020013 dari Prodi D3 Perpustakaan kelas A Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi pengantar teknologi informasi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Dimulai dari pertemuan pertama. Pertemuan pertama ini menjelaskan tentang sejarah dan definisi dari teknologi informasi itu sendiri, yaitu pertama sejarah. Sejarah istilah teknologi informasi atau information technology atau IT populer mulai dekade tahun 70-an setelah EDP atau electronic data processing dikenal. Definisi dari teknologi informasi yang pertama ini dikemukakan oleh Lucas tahun 2000, yaitu teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan data dalam bentuk elektronik. Yang kedua ini dikemukakan oleh Alter tahun 1992, yaitu teknologi informasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data, yaitu menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, atau menampilkan data. Dan yang terakhir itu dikemukakan oleh Martin tahun 1999, yaitu teknologi informasi tidak terbatas pada teknologi komputer yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan mencakup teknologi komunikasi. Selanjutnya yaitu pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini membahas peran teknologi informasi. Peran teknologi informasi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, menggantikan peran manusia atau otomasi. Yang kedua, restrukturisasi peran manusia. Dan yang ketiga, memperkuat peran manusia. Selain membahas tentang peran teknologi informasi, pertemuan kedua juga membahas tentang perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi sendiri dibagi menjadi 3 juga, yaitu gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3. Gelombang 1 itu terjadi pada 8.000 tahun sebelum Masehi sampai 1.700 sebelum Masehi, yaitu ditandai dengan manusia mulai menetap atau tidak nomaden dan ditemukan dan diterapkannya cara bercocok tanam. Gelombang kedua terjadi pada tahun 1700 tahun sebelum Masehi sampai 1970, ditandai dengan dikembangkan mesin pengganti tenaga manusia dan hewan. Lalu berkembangnya sektor kehidupan baru. Gelombang ketiga terjadi pada tahun 1979 sampai tahun 2000, yaitu ditandai dengan penggunaan renewable energy, proses produksi massal, kecenderungan konsumen juga sekaligus menjadi produsen dan sebaliknya, dan teknologi komunikasi dan transportasi mendorong deurbanisasi. Setelah kita mempelajari peran dan perkembangan teknologi informasi itu sendiri, kita akan beralih ke karakteristik teknologi informasi. Yang pertama, tersedianya keluasan dan kesempatan memilih di antara berbagai metode dan alat untuk melayani kebutuhan manusia dalam melakukan suatu aktivitas. Yang kedua, kemungkinan mengkombinasikan teknologi informasi, metode, dan sistem yang berbeda dan terpisah. Selama ini, berbagai bentuk baru transfer komunikasi telah dimungkinkan dengan kombinasi tersebut. Yang ketiga, kecenderungan ke arah desentralisasi, individualisasi dalam konsep dan pola pemakaian teknologi komunikasi. Ruang lingkup teknologi informasi. Yang pertama ini ada teknologi masukan atau input. Teknologi masukan atau input adalah segala perangkat yang digunakan untuk menangkap data atau informasi dari sumber asalnya, contohnya seperti keyboard. Yang kedua yaitu ada teknologi keluaran atau output. Ini merupakan teknologi keluaran
yang segala pirantinya berfungsi untuk menyajikan informasi dalam berbagai bentuk, baik digital ataupun tercetak. Contohnya seperti printout. Yang ketiga ada perangkat lunak atau software, yaitu sekumpulan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan perangkat keras komputer. Contohnya seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Chrome, dan lain-lain. Selanjutnya ada teknologi penyimpan atau storage, yaitu segala peralatan yang digunakan untuk menyimpan data. Contohnya seperti hard disk dan flash disk. Selanjutnya ada teknologi telekomunikasi. Teknologi telekomunikasi merupakan teknologi yang memungkinkan hubungan jarak jauh. Contohnya seperti WhatsApp, Twitter, Instagram, Line, dan lain-lain. Yang terakhir ada mesin pemroses atau prosesor, yaitu bagian penting dalam teknologi informasi yang berfungsi untuk mengingat data atau program yang berupa komponen memori dan mengeksekusi program berupa komponen CPU. Contohnya seperti selanjutnya yaitu pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga ini pembuatan artikel ilmiah dengan judul Keterlibatan Teknologi Informasi dalam Perpustakaan di Era Pandemi. Selanjutnya yaitu pertemuan keempat. Pertemuan keempat ini menjelaskan tentang perpindahan media baru. Nasution tahun 1989 mengemukakan salah satu ciri perkembangan teknologi adalah terjadinya perkawinan antara beberapa jenis media dan teknologi yang kemudian menghasilkan bentuk-bentuk baru yang memiliki kemampuan berlipat ganda. Di era peralihan media atau transmediality saat ini terlihat perpindahan konten dan kekayaan intelektual lintas media yang memaksa produsen media kolaborasikan dengan medium lainnya. Contoh dari perpindahan media baru sendiri yaitu yang pertama self-driving car, yang kedua drone, dan yang ketiga uang digital. Bentuk layanan media baru yang dikemukakan oleh Martin tahun 1977. Itu ada 8. Yang pertama itu ada passive entertainment, contohnya channel TV berlangganan. Yang kedua ada people-to-people communication, contohnya seperti video conference. Yang ketiga ada interactive television, contohnya seperti rating TV. Yang keempat ada still picture interaction, contohnya iklan. Yang kelima itu ada monitoring, contohnya alarm kebakaran. Yang keenam ada telepon voice answer, contohnya laporan cuaca. Yang ketujuh ada home printer, contohnya koran elektronik. Dan yang terakhir komputer terminal atau e-banking. Selanjutnya ada karakteristik media baru, yaitu transformasi digital, hypertext, interaktif, simulasi, virtual, dan jaringan. Manfaat media baru sendiri yaitu mempermudah mereka dalam mengakses informasi, membantu seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan secara cepat, dapat menghubungkan satu individu dengan individu lainnya walaupun mereka tidak berada dalam satu lokasi yang sama, mempermudah para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan seperti mencari di web, membuat seseorang dapat merasakan sesuatu seperti kenyataan melalui virtual reality, dan yang terakhir sebagai tempat untuk berbisnis daring. Dan yang terakhir dalam pertemuan keempat ini ada penjelasan tentang IoT atau Internet of Things. Internet of Things sendiri adalah sebuah konsep di mana objek tertentu memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan Wi-Fi. Jadi proses ini tidak memerlukan interaksi dari manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Semua sudah dijalankan secara otomatis dengan program. Cara kerja Internet of Things sendiri yaitu memanfaatkan suatu program di mana setiap program yang dibuat akan menghasilkan sebuah interaksi antara mesin yang akhirnya terhubung otomatis tanpa adanya campur tangan manusia, dan tanpa terbatas jarak bisa terhubung ketika status aktif terus. Penerapan IoT atau Internet of Things sendiri berada di berbagai bidang, contohnya pertanian, lingkungan, rumah pintar, transportasi, dan perpustakaan.
Pertemuan kelima. Pertemuan kelima ini menjelaskan tentang tawaran teknologi informasi. Menurut Sulistyo Basuki, teknologi informasi dalam konteks ilmu perpustakaan dan informasi didefinisikan sebagai segala teknologi yang digunakan untuk menyimpan, mengolah, menghasilkan, dan menyebarluaskan informasi. Tawaran teknologi informasi menurut Pipart tahun 1995. Yang pertama, menghapus proses yang tidak perlu atau mengurangi pengecekan perhitungan manual. Hal ini karena proses teknis yang berulang telah dilakukan terkomputerisasi untuk alasan efisiensi dan keakuratan. Contohnya pengecekan operasi hitung yang dapat diambil oleh software dan spreadsheet. Yang kedua yaitu adalah penyederhanaan atau pengurangan proses pelaksanaan aktivitas. Teknologi hadir dengan tawaran kemudahan dengan menyederhanakan birokrasi yang sudah ada menjadi tidak berbelit-belit. Contohnya yaitu pendaftaran anggota baru di perpustakaan. Dan yang ketiga ada integrasi media atau data tunggal. Data dapat menghindari kerancuan. Teknologi memungkinkan data satu dengan yang lain dapat terintegrasi menjadi data tunggal, sehingga dapat memudahkan dalam kontrol dan menghindari kerancuan. Contohnya penyusunan pelaporan tahunan. Selanjutnya ada otomasi atau integrasi antar data. Teknologi memungkinkan data diproses secara otomatis hingga menjadi informasi yang dapat diakses. Contohnya yaitu proses entry data hingga informasi dilayangkan dan diakses penggunaan perpustakaan. Dan yang terakhir ada kemudahan akses atau informasi dapat terjangkau. Teknologi memungkinkan informasi diakses dengan berbagai gadget yang terhubung dengan internet. Contohnya pengaksesan informasi ilmu perpustakaan di portal jurnal. Ruang lingkup. Yang pertama itu ada library housekeeping atau perawatan dan pengelolaan perpustakaan. Contohnya seperti OPAC atau online public access catalog dan peminjaman antar perpustakaan atau interlibrary loan. Yang kedua ada information retrieval atau penelusuran informasi. Contohnya database lokal, CD-ROM dan internet. Yang ketiga ada general purpose software, yaitu perangkat lunak untuk berbagai macam keperluan aktivitas sehari-hari. Contohnya word processing atau pengolah kata dan spreadsheet atau pengolah angka dan data. Selanjutnya ada library networking, yaitu jaringan kerjasama perpustakaan. Contohnya local area network dan internet. Pertemuan ke-6 ini bahas tentang informasi. Informasi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada as a process, as a knowledge, dan as a things. As a process maksudnya itu adalah merujuk pada kegiatan menjadi terinformasi. As a knowledge yaitu informasi mengacu pada segala kejadian di dunia atau entitas yang tak terhingga, yang tak dapat disentuh atau sesuatu yang abstrak. Yang ketiga ada as a things, yaitu sebagai benda yang nyata. Informasi dilihat dari rangkaian simbol-simbol dan dapat ditangkap oleh panca indera manusia serta dapat saling dipertukarkan. Definisi dari masyarakat informasi yaitu adalah masyarakat yang membutuhkan informasi di setiap aspek kehidupannya. Dalam kehidupan masyarakat modern, informasi diberlakukan sebagai sumber penting di semua bidang pembangunan seperti sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Kemajuan suatu bangsa bergantung pada generasi informasi tentang bagaimana negara mampu mendistribusikan informasi kepada masyarakat dan menempatkan sumber daya manusia yang unggul ke bidang pekerjaan yang tepat. Dimensi masyarakat informasi. Yang pertama itu ada sektor ekonomi, yaitu berubah ke bentuk pelayanan jasa. Yang kedua, distribusi pekerjaan, munculnya kelas profesional dan kelas teknis. Yang ketiga, prinsip sumbu, ilmu pengetahuan adalah sumber utama. Yang keempat, ada orientasi masa depan, pengendalian dan penghargaan terhadap teknologi. Dan yang terakhir, ada pengambilan keputusan berbasis teknologi. Setelah kita mempelajari tentang dimensi masyarakat informasi,
Selanjutnya yaitu ciri masyarakat informasi, yaitu ada 4. Yang pertama, ilmu pengetahuan menjadi sumber utama dalam usaha yaitu atau infopreneur. Yang kedua, jurusan-jurusan tertentu menjadi penunjang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menjadi aset bagi siapa saja. Dan yang keempat, ilmu pengetahuan mendongkrak kemajuan usaha atau strategi pemasaran, mengumpulkan, mengolah, dan memanfaatkan informasi untuk pengambilan keputusan di dunia pencarian kerja. Yang terakhir itu ada pertemuan ketujuh. Pertemuan ketujuh ini membahas tentang pengaruh teknologi informasi terhadap perubahan masyarakat di bidang pendidikan. Teknologi informasi merupakan seperangkat alat dan media pengetahuan yang berfungsi untuk mempermudah memecahkan suatu masalah dan memberikan informasi kepada masyarakat dengan tepat pada waktu yang tepat. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaannya bagi dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Teknologi informasi merupakan perkembangan sistem informasi dengan menggabungkan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi. Ini dikembangkan oleh Bin tahun 2020. Peran teknologi informasi di bidang pendidikan itu ada 5. Yang pertama sebagai keterampilan atau skill dan kompetensi. Yang kedua sebagai infrastruktur pendidikan. Yang ketiga sebagai sumber bahan ajar. Yang keempat sebagai alat bantu dan fasilitas pendidikan. Dan yang terakhir sebagai sistem pendukung keputusan. Contoh teknologi informasi di bidang pendidikan. Yang pertama itu perpustakaan online atau e-library. Perpustakaan online merupakan perpustakaan dalam bentuk digital yang ditempatkan pada internet, sehingga kita bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke perpustakaan langsung. Yang kedua itu ada bimbel online. Konsep bimbel online adalah tidak mengharuskan siswa-siswi untuk duduk dan belajar di ruang kelas, melainkan belajar di mana saja asalkan dapat mengakses internet agar dapat menerima ilmu yang diajarkan. Contohnya seperti Weber, Zenius, dan Ruang Guru. Yang ketiga ada LCD dan proyektor. LCD proyektor merupakan alat output yang berfungsi untuk menampilkan gambar atau visual hasil pemrosesan dan data komputer. Selanjutnya ada e-raport. E-raport merupakan bentuk digital dari model raport konvensional yang dahulu berupa lembaran hard copy. Selanjutnya ada PPDB online. Pemanfaatan teknologi informasi pada penerimaan peserta didik atau PPDB online merupakan langkah nyata mendorong terciptanya good government di sekitar pendidikan. Dan yang terakhir ada e-learning. E-learning merupakan bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk maya. Contohnya seperti Zoom dan Jimit. Teknologi informasi di bidang pendidikan itu ada dampak positif, yaitu lebih cepat dan mudah dalam mengakses informasi yang dibutuhkan dalam pendidikan. Yang kedua, sistem administrasi pada lembaga pendidikan akan lebih mudah dan lancar karena penerapan sistem teknologi informasi dan telekomunikasi. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Yang keempat, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Yang kelima, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan tenaga pendidik dalam proses pembelajaran. Yang keenam, adanya sistem pengolahan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Dan yang ketujuh, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Jika ada dampak positif, pasti ada dampak negatif. Nah, dampak negatifnya itu yang pertama, kemajuan teknologi informasi akan semakin memudahkan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual atau HAKI karena mudahnya akses data yang menyebabkan orang melakukan tindakan plagiarisme. Yang kedua, yaitu penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal atau cybercrime. Yang ketiga, hanya karena topik dapat diajarkan melalui TIK, tidak berarti bahwa itu diajarkan secara efektif melalui via TIK. Dan yang terakhir dari pertemuan ketujuh ini yaitu hambatan penerapan teknologi
informasi di bidang pendidikan. Yang pertama, sarana dan prasarana yang belum memadai terutama untuk sekolah-sekolah yang berlokasi di pelosok. Yang kedua, kurangnya kompetensi tenaga pendidik dalam mengintegrasikan TI, yaitu tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan komputer dan tidak antusias. Yang ketiga, kepercayaan diri tenaga pendidik kurang dalam menggunakan TI dalam melaksanakan proses pembelajaran karena takut gagal mengajar melalui penggunaan TIK. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.